Cerita ini adalah bagian kedua lanjutan dari cerita Santet Goropito. Ada baiknya bagi yang belum tahu bisa mendengarkan bagian pertama terlebih dahulu agar bisa mengikuti ceritanya dengan baik. Untuk link saya sertakan di deskripsi. Berikut cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Setelah restoran resmi ditutup, Arif dan Bu Hadi memilih untuk menenangkan diri sejenak di rumah. Keputusan yang sulit itu bukan hanya sekadar tentang menutup sebuah usaha, tetapi juga tentang menerima kenyataan pahit bahwa mereka kehilangan lebih dari sekadar bisnis. Mereka kehilangan Dito, dan dengan tutupnya restoran, seolah ada bagian dari diri mereka yang ikut terkubur. Namun, meskipun secara fisik restoran itu sudah ditinggalkan, di dalam pikiran Arif ada sesuatu yang belum bisa ia lepaskan. Setiap malam, ia sering terbangun dari tidurnya, merasakan ketegangan di udara sekelilingnya, seperti ada yang mengawasi. Pikirannya berputar, mencari jawaban, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya, dan mengapa usaha mereka harus berakhir dengan cara yang begitu tragis. Pagi hari setelah restoran ditutup, Arif duduk di meja makan, menyaring secangkir kopi yang mulai dingin. Bu Hadi hanya duduk di seberangnya, menatap kosong keluar jendela. Rumah mereka terasa hening, seolah seluruh kebisingan kehidupan sebelumnya telah menghilang. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan ringan tentang menu atau pelanggan. "Ibu, aku nggak bisa terus begini," kata Arif memecah kesunyian. Suaranya berat, penuh kecemasan. "Aku merasa ada yang nggak selesai. Aku harus mencari tahu kenapa semua ini bisa terjadi." Bu Hadi menoleh, matanya merah akibat tangisan yang belum lama berhenti. "Nak, kita sudah berusaha. Kita sudah ikhlas. Tapi kalau kamu terus mencari jawaban, bisa-bisa kita kehilangan apa yang masih kita punya. Jangan sampai kamu juga jatuh seperti Dito." Ia mengerti apa yang ibunya maksud, tetapi tidak bisa menahan dorongan untuk mencari tahu. Ia merasa ada yang mengikatnya dengan kejadian itu, sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Pada suatu malam, Arif kembali ke restoran yang sudah ditinggalkan. Suasana di sana sangat berbeda. Tempat yang dulu penuh dengan kehidupan kini terasa begitu sunyi dan berat. Langkah kaki Arif terdengar bergema di ruang makan yang gelap. Lampu-lampu yang dulu menyinari meja-meja sekarang hanya menyisakan bayangan panjang di setiap sudut. Ia mengitari ruangan, matanya menangkap sisa-sisa jejak masa lalu, menu yang tersusun rapi di meja, hingga kursi-kursi yang seolah menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Namun, sesuatu membuat Arif merasa tidak nyaman. Udara di dalam restoran terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengikat ruang itu. Tiba-tiba dari sudut matanya, Arif melihat sebuah bayangan bergerak cepat di dekat dapur. Ia menahan napas, berusaha memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Langkahnya menuju dapur, meskipun tubuhnya terasa kaku. Begitu sampai, ia hanya menemukan beberapa barang dapur yang berantakan. Tidak ada apapun yang bisa menjelaskan apa yang baru saja ia rasakan. "Arif, jangan!" Suara itu datang, lembut dan hampir tak terdengar seperti bisikan dari kejauhan. Arif menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Mungkin hanya kelelahan," bisiknya pelan. Namun hatinya tidak bisa menepis perasaan bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai. Keesokan harinya, Arif mengunjungi rumah Pak Sarman, seorang tetangga yang sempat memberi petunjuk tentang dukun yang pernah menangani masalah serupa. Ia berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentang apa yang mungkin terjadi di balik kematian Dito dan keruntuhan restoran mereka. "Mas Arif, maaf saya nggak bisa banyak membantu," kata Pak Sarman dengan wajah cemas. "Saya cuma dengar dari beberapa orang ada yang bilang tempat itu pernah digunakan untuk hal-hal yang nggak baik. Itu mungkin alasan kenapa banyak yang merasa sesuatu di sana." Arif menatap Pak Sarman dengan serius. "Apa maksudnya, Pak? Hal-hal nggak baik seperti apa?" Pak Sarman menghela napas panjang. "Rumor-rumor itu udah beredar di kampung sini sejak lama. Tapi kalau dibilang pasti, saya nggak tahu. Yang jelas, ada orang yang mungkin nggak suka dengan kesuksesan restoranmu. Terkadang, kita nggak tahu siapa yang bisa melakukan hal-hal yang jahat seperti itu." Arif merasa ada yang mencekam dalam kata-kata itu. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Meskipun itu berarti harus berhadapan dengan kenyataan yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Semakin lama Arif mencari tahu, semakin jelas bahwa usaha mereka tidak hanya jatuh karena faktor bisnis atau pasar, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap yang menggerogoti mereka.
sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Di malam yang sunyi, Arif kembali merasakan perasaan itu, sebuah perasaan bahwa Dito tidak sepenuhnya pergi. Dan dalam pencariannya, ia akhirnya menyadari satu hal yang mengerikan. Kematian Dito bukan hanya karena penyakit, tetapi mungkin ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan mereka, yang menjatuhkan restoran itu, dan yang mengincar lebih banyak dari sekadar bisnis. Arif duduk di ruang tamu rumah mereka, menatap layar laptop yang menampilkan berbagai artikel tentang praktik-praktik mistis dan dukun yang terkenal di daerah mereka. Sejak pertemuannya dengan Pak Sarman, ia semakin merasa bahwa ada kekuatan tersembunyi yang bekerja di balik kehancuran restoran mereka. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dan menerima nasib. Ibu, aku rasa kita harus mencari tahu lebih banyak tentang siapa yang bisa saja terlibat. Katanya pada Bu Hadi yang sedang sibuk merapikan barang-barang di rumah. Bu Hadi menghela napas panjang meletakkan kain lap di atas meja. Aku takut, Nak. Kita sudah terlalu banyak kehilangan, jangan sampai kamu ikut terbawa. Namun, Arif tidak bisa berhenti. Perasaan ingin mengetahui lebih banyak tentang kejadian yang menimpa mereka semakin kuat. Suatu malam, Arif pergi menemui seorang wanita yang dikenal dengan sebutan Ibu Jumi. Seorang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang tidak biasa di sekitar kampung mereka. Meskipun ia belum tahu pasti apakah Ibu Jumi bisa membantunya, namun setidaknya itu memberi Arif harapan. Ibu Jumi, saya ingin tahu lebih banyak tentang hal yang terjadi di restoran kami. Ada yang bilang tempat itu pernah digunakan untuk hal-hal yang gak biasa, ujar Arif setelah duduk di depan rumah Ibu Jumi. Ibu Jumi menatapnya dengan tatapan tajam, seolah menilai kedalaman niat Arif. Jangan pikir itu sekadar cerita kosong. Beberapa orang di sekitar sini memang punya cara untuk mengubah takdir orang lain. Tapi apakah kamu siap dengan apa yang akan kamu temui? Arif menatap Ibu Jumi dengan penuh tekad. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus tahu siapa yang terlibat. Ibu Jumi menghela napas. Kadang kebenaran itu lebih pahit dari yang kita kira. Dan kadang kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi jika kamu ingin mencari tahu, aku bisa bantu. Namun, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Arif pun mulai menceritakan lebih banyak tentang masa lalu restoran mereka. Bagaimana Dito mengembangkan usaha itu dengan begitu keras dan penuh semangat. Ibu Jumi mendengarkan dengan seksama, terkadang mengangguk, tetapi matanya tidak lepas dari Arif. Dito memang orang yang kuat, kata Ibu Jumi akhirnya. Namun, di dunia ini tidak semua orang senang melihat kesuksesan orang lain. Terkadang, mereka yang merasa tersaingi akan melakukan hal-hal yang tidak kita bayangkan. Arif terdiam. Ia merasa ada yang mengganjal, namun ia tidak bisa menahan keinginannya untuk mengetahui lebih jauh. Apa yang harus saya lakukan, Bu Jumi? Apa saya bisa melawan ini? Ibu Jumi menatapnya dengan serius. Melawan tidak selalu yang kita lawan itu yang terlihat di depan mata. Terkadang yang tersembunyi lebih berbahaya. Jika kamu benar-benar ingin melanjutkan, kamu harus mencari tahu siapa yang mungkin terlibat dan apa yang telah mereka lakukan. Setelah percakapan itu, Arif semakin merasa bahwa mereka tidak hanya terjebak dalam sebuah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Ia mulai mempersiapkan diri untuk mencari tahu lebih lanjut, bahkan jika itu berarti harus menggali lebih dalam ke dalam dunia yang selama ini ia hindari. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, Arif tahu ia harus memberitahu ibunya. Karena meskipun ia merasa ada harapan di ujung jalan, ia juga tidak bisa mengabaikan rasa khawatir yang ada pada Bu Hadi. Ibu, aku harus pergi ke tempat yang lebih jauh. Aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan jawabannya, kata Arif dengan suara tegas, meski ia tahu ibu akan cemas. Bu Hadi hanya diam sejenak, kemudian berkata pelan, Arif, jika itu yang kamu rasa benar, ibu hanya bisa mendukungmu. Tapi hati-hati, nak, dunia ini tidak selalu seperti yang kita lihat. Arif mengangguk. Ia tahu apapun yang akan ia hadapi ke depan, ia harus berani mengambil langkah itu. Untuk Dito, untuk mereka semua. Karena jika tidak, mungkin tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Arif mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang orang-orang yang pernah terlibat dengan restoran mereka. Ia bahkan menghubungi beberapa pelanggan lama yang mungkin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di balik layar. Semakin dalam ia menyelami, semakin banyak hal yang tidak ia duga. Namun, setiap jawaban yang ia dapatkan seolah membawa lebih banyak pertanyaan.
Beberapa pelanggan mengaku merasa tidak nyaman perubahan yang terjadi di restoran sejak mereka mulai memperkenalkan menu baru, tapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Arif merasa ia semakin dekat dengan sesuatu yang besar, namun di sisi lain, perasaan cemas dan ketidakpastian terus mengganggunya. 2 minggu telah berlalu sejak Arif memulai pencariannya. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah informasi, tetapi tidak ada yang benar-benar memberi kepastian. Dalam benaknya, ada 2 nama yang terus terngiang, nama-nama orang yang pernah bekerja di restoran mereka namun pergi dengan rasa kecewa. Salah satu dari mereka adalah Karso, mantan kepala dapur yang keluar karena perselisihan dengan Dito beberapa tahun lalu. Yang lainnya adalah Irwan, seorang pemasok bahan baku yang kontraknya dihentikan karena masalah kualitas. Malam itu, Arif duduk di ruang tamu bersama ibunya. Di meja, ada catatan kecil berisi nama-nama yang ia susun selama beberapa hari terakhir. "Bu, aku mau ke rumah Karso besok. Aku harus bicara langsung dengannya," kata Arif pelan sambil menunjuk salah satu nama di daftar itu. Bu Hadi memandangnya dengan tatapan cemas. Namun ia tahu bahwa tidak ada cara untuk menghentikan putranya. "Kamu yakin dia mau bicara? Karso sudah lama pergi dan kabarnya dia pindah ke tempat yang jauh." "Aku sudah cari tahu, Bu. Dia tinggal di pinggiran kota sekarang. Kalaupun dia tidak mau bicara, setidaknya aku sudah mencoba." Bu Hadi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, memberikan persetujuan dalam diam. Keesokan harinya, Arif memutuskan pergi ke rumah Karso. Lokasinya cukup jauh di sebuah desa kecil di luar kota. Perjalanan itu terasa berat, bukan karena jarak, tetapi karena beban pikiran yang terus menghantui. Saat tiba di rumah sederhana milik Karso, ia merasa ragu sejenak sebelum mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, seorang pria tua dengan wajah keras dan sorot mata yang tajam membuka pintu. Itu adalah Karso, meskipun usianya tampak jauh lebih tua dari yang Arif ingat. "Mas Arif?" tanya Karso dengan nada heran. "Ada apa kamu kesini?" Arif berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Pak Karso, saya ingin bicara. Ini tentang restoran kami, tentang Dito, dan semua yang terjadi setelah itu." Karso menghela napas panjang, lalu mempersilakan Arif masuk. Ruang tamunya kecil dan sederhana dengan meja kayu tua di tengahnya. Arif duduk di salah satu kursi, sementara Karso mengambil tempat di seberangnya. "Jadi, apa yang mau kamu tanyakan?" Karso membuka percakapan dengan nada dingin. Arif menarik napas dalam. "Saya tahu kita punya masalah di masa lalu, tapi saya mau tahu apakah ada sesuatu yang terjadi setelah Bapak keluar dari restoran kami? Sesuatu yang mungkin berhubungan dengan apa yang terjadi pada Dito." Karso terdiam sejenak, seolah memilih kata-kata. "Mas Arif, saya nggak tahu apa yang kamu dengar. Tapi saya nggak pernah punya niat buruk sama Dito atau restoran kalian. Memang, waktu itu saya sakit hati karena Dito nggak terima saran saya. Tapi setelah saya pergi, saya nggak pernah melihat ke belakang." Arif mencoba membaca ekspresi Karso, mencari tanda-tanda kejujuran. Namun, wajah pria tua itu tetap tenang, sulit ditebak. "Tapi, Mas Arif," lanjut Karso tiba-tiba, "saya pernah dengar sesuatu. Ada orang yang nggak senang lihat restoran kalian makin maju. Siapa orangnya saya nggak tahu pasti. Tapi hati-hati, biasanya orang yang merasa tersaingi bisa berbuat lebih dari sekadar bicara." Arif mencatat kata-kata itu di dalam pikirannya. Ia tahu Karso mungkin tidak sepenuhnya jujur, tetapi setidaknya ada petunjuk baru yang bisa ia gali. Setelah pertemuan dengan Karso, Arif merasa semakin yakin bahwa kehancuran mereka bukanlah kebetulan. Ia menghubungi beberapa mantan karyawan lainnya untuk mencari tahu lebih banyak, tetapi banyak dari mereka enggan berbicara atau hanya memberikan jawaban yang samar-samar. Di tengah usahanya, Arif mulai merasa tubuhnya melemah. Seringkali ia merasa pusing tanpa alasan, dan ada kalanya ia merasa kesulitan bernapas. Namun, ia terus memaksakan diri, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kelelahan. Bu Hadi mulai khawatir melihat kondisi putranya. Suatu malam, ia mendekati Arif yang sedang mempelajari catatan di kamarnya. "Arif, kamu kelihatan makin pucat, kamu nggak istirahat?" tanya Bu Hadi dengan nada penuh kekhawatiran. "Ibu, aku nggak apa-apa," jawab Arif sambil tersenyum kecil, meskipun ia tahu bahwa ibunya tidak akan mudah percaya. "Aku cuma mau menyelesaikan ini. Kalau aku berhenti sekarang, semuanya akan sia-sia." Bu Hadi menggenggam tangan Arif dengan lembut. "Nak, apapun yang kamu cari, jangan sampai itu merusak dirimu sendiri. Ibu nggak mau kehilangan kamu juga." Arif terdiam. Kata-kata ibunya membuat hatinya berat, tetapi ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur.
Beberapa hari kemudian, Arif menerima telepon dari seorang mantan pemasok yang pernah bekerja sama dengan restoran mereka. Namanya Bima dan ia terdengar cemas saat menghubungi Arif. "Mas Arif, saya harus kasih tahu ini ke kamu," kata Bima dengan nada terburu-buru. "Waktu itu ada seseorang yang datang ke saya, nyuruh saya berhenti pasok bahan ke restoran kalian. Dia bilang kalau saya terus bantukan kalian, saya bakal kena masalah." Arif tertegun. "Siapa orang itu? Apa kamu tahu namanya?" "Maaf mas, saya nggak tahu namanya, tapi dia bukan orang biasa. Cara dia bicara, cara dia ngancam, saya yakin dia punya kekuatan besar di belakangnya." Arif merasakan sesuatu mencengkeram hatinya. Ini adalah pertama kalinya ia mendapatkan petunjuk konkret tentang adanya seseorang yang sengaja berusaha menjatuhkan mereka. "Bima, kalau kamu ingat sesuatu, tolong hubungi saya lagi," kata Arif sebelum menutup telepon. Setelah panggilan itu, Arif duduk diam di kamarnya. Perasaannya campur aduk antara marah, bingung, dan takut. Ia tahu ia semakin dekat dengan kebenaran, tetapi ia juga sadar bahwa semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Arif bangun dengan tubuh yang terasa lebih lemas dari biasanya. Kepalanya berdenyut dan penglihatannya sesaat buram sebelum perlahan kembali fokus. Ia memaksa dirinya untuk duduk, menatap jam di dinding yang menunjukkan pukul 10 pagi. Itu sudah lebih siang dari biasanya ia bangun. "Ibu," suaranya terdengar serak. Ia mencoba memanggil tetapi tidak ada jawaban. Arif bangkit perlahan dan berjalan ke ruang tengah, mencari keberadaan Bu Hadi. Ia menemukannya sedang merapikan bunga di halaman depan rumah. "Kenapa kamu baru bangun? Semalam kamu kerja sampai jam berapa lagi?" tanya Bu Hadi tak menoleh, tetapi nada khawatirnya jelas terdengar. "Entahlah, Bu. Aku merasa tubuhku semakin aneh saja. Tapi aku baik-baik saja," jawab Arif sambil berusaha terdengar meyakinkan. Bu Hadi menoleh, menatap putranya yang terlihat lebih kurus. "Kalau kamu terus memaksakan diri seperti ini, kamu bisa sakit parah. Apa yang kamu cari, Arif? Kenapa harus sejauh ini?" Arif menatap ibunya sejenak. Ia ingin menjelaskan, tetapi bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri masih belum sepenuhnya pahami. "Ini bukan soal restoran saja, Bu. Ini soal Dito, tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya." Bu Hadi mendesah, meletakkan gunting pemangkas bunga ke meja kecil di teras. "Kalau memang itu yang kamu cari, lakukan dengan hati-hati. Tapi janji pada ibu, kalau kondisimu makin buruk, kamu akan berhenti." Arif hanya mengangguk tanpa memberikan jawaban pasti. Setelah mendapat informasi dari Bima, Arif merasa bahwa ada nama lain yang harus ia gali lebih dalam. Irwan, mantan pemasok bahan baku yang pernah bekerja sama dengan restoran mereka. Nama itu telah muncul di catatan kecilnya, tetapi ia belum sempat menghubungi Irwan langsung. Arif mengambil ponselnya dan mencari nomor Irwan di kontak lamanya. Setelah menemukannya, ia menghubungi pria itu. "Halo, Mas Irwan, ini Arif dari restoran Dito." "Oh, Mas Arif, lama nggak dengar kabar," jawab suara di ujung telepon. "Ada apa, Mas?" "Saya ingin bicara soal sesuatu, tentang restoran dan hal-hal yang mungkin terjadi beberapa tahun lalu. Apakah Mas punya waktu?" Irwan terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Kalau soal restoran, saya nggak yakin bisa bantu, tapi kalau Mas mau ketemu, saya ada waktu sore ini. Kita bisa ngobrol di rumah saya." "Baik, Mas. Saya akan datang." Sore itu, Arif pergi ke rumah Irwan yang berada di kawasan perumahan sederhana di pinggiran kota. Irwan menyambutnya dengan ramah meskipun ada sedikit ketegangan di wajahnya. "Silakan duduk, Mas Arif," ujar Irwan sambil menuangkan teh ke cangkir kecil. Arif membuka percakapan dengan menceritakan bagaimana restoran mereka mengalami kemajuan pesat sebelum akhirnya jatuh secara tiba-tiba. Ia menyebutkan nama beberapa orang yang ia curigai terlibat, termasuk Karso. Irwan mendengarkan dengan saksama sebelum akhirnya berkata, "Mas Arif, waktu itu saya memang kecewa karena kontrak saya diputus. Tapi saya tahu itu keputusan bisnis, bukan pribadi. Saya nggak pernah ada masalah dengan Dito atau restoran kalian." "Tapi Mas," lanjut Irwan, "saya sempat dengar kabar bahwa ada pihak yang tidak senang dengan keberhasilan restoran kalian. Mereka merasa terganggu karena restoran itu jadi terlalu besar dan menarik banyak pelanggan dari usaha mereka." Arif mencondongkan tubuhnya, merasa informasi ini semakin mendekati jawaban yang ia cari. "Siapa mereka? Apa Mas tahu siapa yang melakukan itu?" Irwan menggeleng. "Saya nggak tahu pasti. Tapi satu hal yang saya ingat, ada seorang pria yang pernah mendatangi saya, menawarkan kerjasama baru kalau saya mau memutuskan hubungan dengan restoran kalian. Waktu itu saya tolak karena saya nggak mau bermasalah dengan Dito." "Siapa pria itu?"
Apa Mas masih ingat ciri-cirinya? Orangnya tinggi, kulitnya gelap, dia selalu pakai jaket hitam dan bicara dengan cara yang membuat saya merasa tidak nyaman. Saya nggak tahu namanya, tapi dia sepertinya punya koneksi yang luas. Arif mencatat setiap detail dalam pikirannya. Pria misterius itu mungkin adalah kunci untuk membuka tabir di balik semua ini. Saat pulang dari rumah Irwan, Arif merasa ada seseorang yang mengikutinya. Ia menoleh beberapa kali tetapi tidak menemukan siapapun. Rasa cemas mulai merayapi dirinya, tetapi ia terus berjalan hingga tiba di rumah dengan selamat. Setibanya di rumah, ia menceritakan apa yang ia dapatkan kepada Bu Hadi. Ibunya hanya mendengarkan dengan raut wajah yang semakin cemas. Arif, ini sudah terlalu jauh. Kalau kamu merasa ada yang mengawasi, mungkin kamu harus berhenti. Kita nggak tahu siapa yang sebenarnya terlibat, ujar Bu Hadi dengan nada penuh kekhawatiran. Tapi Bu, aku nggak bisa berhenti sekarang. Aku sudah terlalu dekat, jawab Arif dengan nada tegas. Bu Hadi hanya menghela napas, tidak tahu harus berkata apa lagi. Malam itu, Arif duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi yang tak lagi hangat. Lampu meja menerangi selembar kertas penuh catatan tentang orang-orang yang ia temui. Setiap petunjuk yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Nama-nama seperti Karso, Irwan, dan Bima ada di sana, tetapi satu deskripsi terus mencuat dalam pikirannya. Pria tinggi berkulit gelap dengan jaket hitam. Ia tidak bisa tidur malam itu. Ada rasa gelisah yang terus mengganggunya. Sekitar tengah malam, ponselnya berdering. Arif melihat nama di layar. Bima. Halo? Arif menjawab dengan nada terkejut. Mas Arif, ini penting. Suara Bima terdengar terburu-buru. Saya baru saja dapat kabar. Ada orang yang sengaja mencelakai Dito dan restoran kalian. Pria itu, dia bukan orang biasa. Dia sering menggunakan jasa seseorang di desa sebelah untuk hal-hal yang gak masuk akal. Arif duduk tegak. Siapa orang itu Bima? Beritahu saya. Bima terdiam sesaat sebelum menjawab dengan suara pelan, hampir berbisik. Namanya Pak Surya. Dia pemilik restoran besar di pusat kota, tapi di balik itu, dia terkenal suka menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan saingan. Arif merasa tubuhnya membeku. Pak Surya adalah nama yang tidak asing baginya. Restoran Surya rasa memang menjadi salah satu pesaing terbesar restoran mereka. Bima, kamu yakin soal ini? Tanya Arif dengan nada mendesak. Saya yakin Mas, dan hati-hati, orang seperti dia nggak akan tinggal diam kalau tahu kamu mencari tahu tentang dia. Keesokan harinya, Arif memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Pak Surya. Ia mengunjungi beberapa kenalan lama yang bekerja di industri makanan, mencoba mengumpulkan informasi tanpa menarik perhatian. Salah satu dari mereka, seorang pemasok bernama Tegar, mengonfirmasi sesuatu yang mengejutkan. Pak Surya itu licik, Mas. Dia sering ngasih ancaman ke pemasok yang kerjasama dengan restoran lain. Bahkan ada cerita kalau dia pernah bikin restoran kecil bangkrut karena nggak mau nurutin permintaannya, kata Tegar sambil melirik sekeliling, seolah takut ada yang mendengarkan. Apakah dia pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya? Maksud saya, sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman. Arif bertanya hati-hati. Tegar menatap Arif dengan tatapan serius. Mas Arif, di dunia ini ada orang-orang yang nggak cuma main ancaman. Mereka pakai cara yang nggak bisa dijelaskan. Kalau benar restoran kalian hancur karena dia, itu mungkin lebih dari sekadar bisnis. Malam itu, Arif memutuskan untuk mengunjungi restoran Surya Rasa. Restoran itu megah dengan lampu-lampu terang yang menyilaukan dan parkiran yang penuh sesak. Arif masuk dan meminta bertemu langsung dengan Pak Surya. Seorang pelayan membawanya ke ruangan khusus di belakang restoran. Pak Surya, seorang pria tinggi dengan tubuh besar, duduk di kursi kulit dengan angkuh. Ia memandang Arif dengan senyum dingin. Ah, Mas Arif, saya dengar restoran kalian sedang dalam masalah, kata Pak Surya tanpa basa-basi. Arif menahan emosinya. Saya datang ke sini untuk satu hal. Apa Anda tahu sesuatu tentang apa yang terjadi pada restoran kami? Pak Surya tertawa kecil, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Saya tahu banyak hal, Mas Arif, tapi pertanyaannya, apa yang ingin kamu buktikan? Nada suara Pak Surya membuat Arif yakin bahwa pria ini adalah dalang di balik semua tragedi yang menimpa mereka. Dito meninggal. Restoran kami hancur. Anda tahu sesuatu tentang itu kan? Arif menekan pertanyaannya. Pak Surya tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum tipis sebelum berkata, kamu tahu di dunia ini hanya yang kuat yang bertahan. Kalau kamu nggak bisa menjaga apa yang kamu punya, itu salahmu sendiri. Arif mengepalkan tangannya. Ia ingin membalas ucapan itu, tetapi ia tahu bahwa marah tidak akan menghasilkan apapun. Saya akan mencari bukti.
Dan saat saya menemukannya, Anda akan bertanggung jawab, ujar Arif dengan nada tegas sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Dalam perjalanan pulang, Arif menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Suara di seberang telepon terdengar tegang. Mas Arif, saya nggak bisa lama. Saya tahu apa yang terjadi pada Dito dan restoran kalian. Kalau kamu ingin tahu semuanya, temui saya besok di tempat ini. Orang itu menyebutkan sebuah alamat di pinggiran kota sebelum memutus sambungan. Arif merasa campur aduk antara harapan dan ketakutan. Apakah ini benar-benar petunjuk yang ia cari, atau hanya jebakan dari orang-orang yang ingin menghentikannya? Malam itu, rumah Arif terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun semua jendela tertutup rapat. Bu Hadi, yang biasanya sibuk di dapur, duduk termenung di ruang tengah sambil memegang tasbihnya. Wajahnya tampak penuh kekhawatiran, seperti ada sesuatu yang mengusiknya sejak Arif pulang dari pertemuannya dengan Pak Surya. Arif, kamu yakin mau terus mencari tahu soal ini? Tanya Bu Hadi pelan, memecah keheningan. Arif mengangguk. Ini bukan cuma soal restoran kita, Bu. Ini soal Dito dan semua yang terjadi pada keluarga kita. Bu Hadi tidak menjawab. Ia hanya menghela napas dan memandang langit-langit. Namun, tepat ketika ia hendak berdiri, terdengar suara gemerisik dari arah dapur. Dengar itu, tanya Bu Hadi, menoleh ke arah suara. Arif mengerutkan kening. Mungkin tikus, Bu. Aku periksa dulu. Ia berjalan menuju dapur, tetapi dapur itu kosong. Tidak ada yang bergerak, tidak ada tanda-tanda kehadiran hewan. Namun, perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Arif menyalakan lampu dapur dan memeriksa setiap sudut, tetapi semuanya tampak normal. Namun saat ia hendak kembali ke ruang tengah, sebuah benda jatuh dari rak dapur. Sebuah mangkuk keramik yang selama ini tersimpan rapi di tempatnya. Brak! Arif tersentak dan bergegas mengambil mangkuk yang kini pecah berkeping-keping di lantai. Ia memeriksa rak, tetapi tidak ada tanda-tanda mengapa mangkuk itu bisa jatuh. Bu, mangkuk kita jatuh, ujar Arif sambil membawa pecahan ke tempat sampah. Bu Hadi menatapnya dengan raut cemas. Itu mangkuk kesayangan Dito. Kenapa bisa jatuh? Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi suara aneh, mereka memutuskan untuk tidur. Namun, malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir bagi Arif. Ia terbangun di tengah malam karena suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Arif membuka matanya dengan cepat, menatap ke arah jendela yang tertutup rapat oleh tirai. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi, teratur dan perlahan. Arif menahan napas, mencoba memastikan bahwa itu bukan ilusi. Dengan perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan membuka tirai. Jendela itu menghadap ke halaman kecil rumahnya yang dipenuhi tanaman. Namun, tidak ada siapapun di luar sana. Arif menghela napas panjang, meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya ranting pohon yang terbawa angin. Namun, saat ia berbalik untuk kembali tidur, suara lain muncul dari arah lemari di sudut ruangan. Suara seperti kain yang ditarik perlahan. Arif merasakan tengkuknya meremang. Ia memberanikan diri mendekati lemari itu, membuka pintunya dengan cepat, tetapi hanya menemukan pakaian yang tersusun rapi di dalamnya. Siapa di sana? Tanyanya pelan, suaranya hampir bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Ketika pagi tiba, Arif menceritakan kejadian malam itu kepada Bu Hadi. Namun, sebelum ia selesai bercerita, Bu Hadi memotongnya. Aku juga mendengar sesuatu tadi malam, ujar Bu Hadi dengan nada gemetar. Di dapur, ada suara seperti langkah kaki, tapi saat ibu periksa, tidak ada siapapun. Arif terdiam. Ia tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Keberaniannya untuk menggali lebih dalam mungkin telah memicu sesuatu yang lebih besar dari sekadar ancaman fisik. Bu, kita harus tenang. Mungkin ini hanya sugesti karena kita terlalu stres, ujar Arif, meskipun ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Namun saat mereka berbicara, tiba-tiba pintu rumah yang tertutup rapat berbunyi keras, seperti dihantam sesuatu dari luar. Jam! Jam! Bu Hadi memegang tasbihnya lebih erat, sementara Arif berjalan menuju pintu dengan hati-hati. Ia mengintip melalui lubang kecil di pintu, tetapi tidak ada siapapun di luar. Siapa itu? Tanya Arif dengan nada tegas, tetapi tidak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu, hanya ada angin dingin yang menyapu wajahnya. Namun sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Di depan pintu ada tumpukan bunga kering yang tergeletak begitu saja. Arif membawa bunga itu masuk dan meletakkannya di meja. Ini apa, Bu? Kenapa ada bunga kering di depan rumah? Bu Hadi memandang bunga itu dengan wajah tegang. Itu seperti bunga yang biasa dipakai di pemakaman. Mereka saling memandang dan ketegangan di antara mereka semakin terasa. Arif tahu bahwa ini bukan lagi tentang bunga atau suara aneh.
Ini adalah peringatan, sebuah ancaman yang mulai menyusup ke dalam kehidupan mereka. Dan kali ini, ia tidak bisa mengabaikannya. Pagi itu, Arif bersiap dengan hati yang dipenuhi rasa waspada. Pertemuan dengan orang misterius di pinggiran kota menjadi satu-satunya harapan untuk mengungkap dalang di balik semua tragedi. Sebelum pergi, ia memastikan Bu Hadi baik-baik saja dan meminta tetangga sebelah untuk menemani ibunya. "Bu, aku pergi sebentar. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku," ujar Arif sambil mencium tangan Bu Hadi. "Iya, Nak. Tapi hati-hati di jalan ya," jawab Bu Hadi dengan tatapan cemas. Dengan motor bututnya, Arif meluncur menuju alamat yang disebutkan di telepon. Jalanan pagi itu lengang, tetapi udara terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan langkahnya. Lokasi yang dituju adalah sebuah rumah tua di ujung gang sempit. Catnya sudah memudar, dengan beberapa bagian dindingnya yang retak. Arif mengetuk pintu pelan dan seorang pria paruh baya membukanya. "Mas Arif, masuk," kata pria itu sambil mempersilakannya. Bertemu dengan saksi kunci. Di dalam, pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Ramli segera memulai percakapan. Wajahnya terlihat lelah, seperti menyimpan banyak beban. "Saya tahu apa yang kamu alami, Mas Arif. Saya juga pernah ada di posisi kamu," ujarnya sambil menyeduh teh. "Apa maksud Bapak? Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga saya dan restoran kami?" tanya Arif langsung. Pak Ramli menghela napas panjang. "Kamu tahu nama Pak Surya kan? Dia memang terkenal di dunia bisnis kuliner. Tapi yang gak banyak orang tahu, dia bukan cuma main ancaman fisik. Dia pakai cara-cara yang gak masuk akal untuk menghancurkan saingannya." Arif terdiam, membiarkan pria itu melanjutkan. "Saya dulu punya usaha catering kecil. Nggak besar, tapi cukup buat hidupin keluarga. Sampai suatu hari saya dapat peringatan karena pelanggan saya mulai pindah dari restoran Surya Rasa ke catering saya. Awalnya cuma ancaman biasa, tapi lama-lama kejadian aneh mulai muncul. Anak saya sakit parah, istri saya sering mimpi buruk, dan akhirnya usaha saya bangkrut." Pak Ramli memandang Arif dengan tatapan tajam. "Saya nggak tahu apa yang mereka lakukan, tapi jelas ini bukan kebetulan." Arif mencoba mencerna semua informasi itu. "Kalau begitu, kenapa Bapak mau bantu saya?" tanyanya. "Saya pernah mencari tahu soal mereka, Mas Arif. Dan saya menemukan sesuatu. Orang yang bantu Pak Surya melakukan ini semua tinggal di sebuah desa terpencil. Dia dukun yang sering menerima permintaan untuk menghancurkan orang lain. Saya bisa kasih alamatnya, tapi saya nggak bisa janji apa yang akan kamu temukan di sana," jawab Pak Ramli sambil menyerahkan secarik kertas. Arif membaca alamat itu dengan hati-hati. "Kalau Bapak tahu semua ini, kenapa Bapak nggak melaporkannya ke polisi?" Pak Ramli tersenyum pahit. "Orang seperti Pak Surya punya banyak cara untuk lolos, Mas. Kalau kamu mau selamat, kamu harus hati-hati." Setelah mendapatkan informasi itu, Arif merasa harapan mulai muncul di tengah kekacauan yang ia alami. Namun di perjalanan pulang, ia merasa diawasi. Sepanjang jalan, ada sebuah mobil hitam yang terus mengikutinya dari kejauhan. Arif mencoba mempercepat laju motornya, berbelok ke gang kecil untuk menghindari mobil itu. Namun, begitu ia tiba di rumah, ia mendapati pintu rumahnya sedikit terbuka. "Bu," panggil Arif panik sambil masuk ke dalam rumah. Bu Hadi duduk di ruang tamu, tampak pucat dan gemetar. "Ada yang datang tadi, Nak," dia bilang. "Dia tahu kamu mencari sesuatu yang gak seharusnya kamu cari." "Ibu takut," ujar Bu Hadi dengan suara bergetar. Arif memeluk ibunya. "Bu, jangan khawatir. Aku gak akan biarkan apapun terjadi pada kita." Namun di dalam hatinya, ia tahu ancaman ini nyata. Setiap langkah yang ia ambil semakin membahayakan dirinya dan orang-orang yang ia sayangi. Malam itu, Arif berdiri di depan pintu, memandang Bu Hadi yang berdiri dengan wajah cemas. "Arif, kamu nggak bisa pergi ke sana. Aku nggak akan bisa tenang kalau kamu terus mencari orang itu," ujar Bu Hadi dengan suara yang hampir pecah. Arif menatap ibunya dalam-dalam. "Bu, aku harus mencari kebenarannya. Dito, usaha kita, semuanya. Ini bukan hanya soal bisnis, ini soal hidup dan mati. Aku nggak bisa tinggal diam." Bu Hadi menggelengkan kepala. "Tapi, kamu nggak tahu apa yang akan kamu hadapi di sana. Orang-orang itu nggak main-main." "Aku tahu, Bu, tapi aku nggak punya pilihan. Percayalah, aku akan kembali dengan jawaban yang aku cari," jawab Arif dengan suara penuh tekad. Ia menatap ibunya sekali lagi, kemudian melangkah keluar rumah dengan langkah cepat. Perjalanan menuju desa terpencil itu jauh dan penuh rintangan. Jalanan yang sempit, dipenuhi dengan batu-batu besar dan pepohonan lebat, membuat Arif merasa seolah-olah semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Mobil hitam yang mengikuti dari jauh masih ada di belakangnya.
menambah kecemasan di hatinya. Namun, ia memutuskan untuk tidak peduli. Ia terus melaju, menatap jalan yang semakin gelap. Sesampainya di desa, Arif terkejut melihat suasana yang sangat sunyi. Rumah-rumah tua berdiri terpisah, seakan-akan seluruh desa sudah lama ditinggalkan. Satu-satunya bangunan yang tampak terang adalah rumah besar di ujung desa, tempat di mana ia tahu dukun tersebut tinggal. Arif menuntun motornya menuju rumah itu. Begitu ia mendekat, pintu kayu yang besar terbuka perlahan, menampakkan sosok pria tua yang berdiri dengan tatapan tajam. "Arif, aku sudah menunggumu," kata dukun itu dengan suara dalam penuh misteri. Tanpa memberi kesempatan bagi Arif untuk berbicara, dukun itu melangkah maju dengan tangan terentang, seakan mengalirkan kekuatan gaib. Arif tahu ini bukan pertemuan biasa, ini adalah ujian hidup dan mati. "Tadi malam aku sudah diberi peringatan, Arif. Mengapa kamu masih nekat? Apa yang kamu cari?" ejek dukun itu. Matanya menyala dengan amarah. Arif tidak mundur. "Kebenaran dan aku akan dapatkan itu. Kamu takkan bisa menghalangi aku." Dukun itu tertawa sinis. "Kebenaran, kamu hanya akan menyesal telah datang ke sini. Semua yang kamu coba pahami akan menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah terbangun." Tiba-tiba, dukun itu melompat ke arah Arif dengan kecepatan yang luar biasa, mengayunkan tangan dengan gerakan cepat seperti energi gaib yang hendak melumat tubuh Arif. Namun, Arif sudah siap. Ia bergerak cepat memblokir serangan itu dengan tangan kanan, sementara dengan tangan kiri ia menyerang balik. "Hah! Kamu pikir bisa mengalahkanku hanya dengan kekuatanmu?" ujar dukun itu sambil menghindar. Arif tidak menjawab. Ia sudah tahu, pertarungan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang ketenangan pikiran dan keterampilan yang ia pelajari bertahun-tahun lalu. Mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi Arif dulu pernah belajar silat dengan seorang guru tua yang legendaris. Keahlian itu kini menjadi kekuatan tersembunyi yang ia miliki. Ketika dukun itu kembali menyerang, Arif menghindar dengan gerakan sigap, melemparkan tubuhnya ke samping, dan dengan cepat memukul punggung dukun tersebut. Dukun itu terkejut, tersentak mundur. "Ternyata kamu lebih dari yang aku kira, Arif." Arif tersenyum tipis. "Aku bukan hanya pengusaha, aku juga pernah belajar sesuatu yang lebih dari sekadar kerja keras." Dukun itu merutkan kening, lalu kembali menyerang dengan lebih keras. "Kamu memang hebat, tapi tetap saja kamu tidak bisa melawan kekuatan yang lebih besar dari tubuhmu." Ia menggerakkan tangannya dengan cepat, mengirimkan gelombang energi yang membuat Arif sedikit kewalahan. Namun, Arif tetap tenang. Ia tahu ia harus mendekat agar bisa memanfaatkan keahlian silatnya secara maksimal. Dengan satu gerakan cepat, Arif menghindar dan menendang tubuh dukun itu, menjatuhkannya ke tanah. "Aku mungkin tak bisa melawan kekuatanmu, tapi aku tahu cara melawan kamu," kata Arif sambil menatap tajam. Dukun itu mengerang, lalu bangkit dengan wajah penuh kemarahan. "Kamu ingin tahu apa yang aku lakukan? Kamu ingin tahu kenapa usaha kamu hancur?" Arif mengangguk, tak ingin membuang waktu. "Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan pada keluargaku." Dukun itu tersenyum penuh kemenangan. "Kamu pikir ini hanya soal bisnis? Ini tentang menguasai mereka yang lemah. Kamu terlalu banyak bertanya, Arif, dan kamu telah memasuki wilayah yang tidak bisa kamu kendalikan." Dengan satu gerakan akhir yang kuat, Arif berhasil mengunci pergerakan dukun tersebut. Dukun itu terbaring, terengah-engah. "Apa yang kamu lakukan pada Dito?" tanya Arif dengan suara yang lebih keras, tak memberi kesempatan bagi dukun itu untuk menghindar. Dukun itu menggerang dan terbatuk, akhirnya mengakui. "Aku hanya melaksanakan perintah Pak Surya. Semua yang terjadi pada keluargamu adalah hasil dari permintaan Pak Surya yang ingin menghancurkan bisnis saingannya." Dito adalah salah satu korban yang ia pilih untuk membuat kamu lemah." Arif menatap dukun itu dengan penuh kebencian. Jadi ini semua karena dia takut pada pesaingnya? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Dukun itu tertawa pelan. "Pak Surya hanya ingin menjadi yang pertama. Semua yang kamu bangun, semua yang kamu cintai, itu hanya penghalang bagi ambisinya." Arif menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Apa yang telah diungkapkan dukun itu bukan akhir dari perjuangannya, tapi sebuah langkah lebih dekat untuk menghentikan segala sesuatu yang telah menghancurkan hidupnya. "Jangan kira kamu bisa lolos begitu saja. Aku akan pastikan semuanya selesai," kata Arif, lalu berbalik pergi meninggalkan dukun yang terbaring di tanah. Malam semakin gelap saat Arif melaju di jalanan sepi menuju kota. Hawa dingin menusuk kulitnya dan angin berdesir di antara pepohonan yang menjulang di kedua sisi jalan.
Bayangan dukun dan kebenaran yang ia ungkapkan terus menghantui pikirannya. Namun, perasaan tidak nyaman mulai menyelinap saat ia sadar ada sebuah mobil hitam melaju pelan di belakangnya. Mobil yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Kali ini jaraknya semakin dekat dan lampu depan mobil itu menyinari motor Arif seperti binatang buas yang siap menerkam. Arif memacu motornya berbelok ke jalan kecil yang lebih sempit berharap bisa menjauh. Tapi mobil itu tetap mengejarnya. Suara ban yang melintasi jalan berbatu menggema di malam yang sunyi. Beberapa kilometer kemudian, jalanan di depannya tersendat oleh truk yang parkir melintang. Arif terpaksa berhenti, mengumpat dalam hati. Saat ia berbalik mencari jalan lain, mobil hitam itu sudah berhenti beberapa meter di belakangnya. Pintu mobil terbuka dan 4 pria bertubuh besar turun satu persatu. Mereka mengenakan pakaian gelap, wajah mereka dingin dan penuh ancaman. "Jadi, kamu pikir bisa kabur begitu saja?" ujar salah satu pria mendekat dengan suara kasar. Arif turun dari motornya, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara tegas, meski ia tahu mereka bukan orang biasa. "Kami dikirim untuk memberimu pelajaran. Kamu terlalu banyak tahu soal yang gak seharusnya kamu tahu," jawab pria lainnya, menggulung lengan bajunya. Arif menatap mereka satu persatu. "Kalau begitu, ayo coba beri aku pelajaran." Salah satu pria maju terlebih dahulu, melayangkan pukulan keras ke arah Arif. Dengan sigap, Arif menghindar dan menendang kaki pria itu. Pria itu tersandung dan jatuh ke tanah, menggeram marah. "Cuma segini kemampuan kalian," ejek Arif mencoba memancing mereka. Dua pria lainnya langsung menyerang bersamaan. Arif mengelak dengan cepat, memanfaatkan gerakan silat yang dikuasainya. Ia menangkap salah satu lengan penyerang dan memutar tubuhnya, mendorongnya hingga menabrak pria lainnya. "Lumayan juga," kata salah satu pria sambil tertawa dingin. "Tapi kita belum selesai." Seorang pria dari belakang mencoba menendang Arif, namun Arif sudah siap. Ia membalikan badan menangkap kaki pria itu dan mengayunkannya hingga jatuh ke tanah. Arif menahan sakit, namun ia tidak menyerah. Dengan cepat, ia berbalik dan melakukan gerakan ke dagu pria itu dengan tangan bagian siku, membuatnya mundur terhuyung-huyung. Dengan tenaga yang tersisa, akhirnya satu persatu Arif bisa melumpuhkannya tanpa sisa. Napasnya terengah-engah meski tubuhnya penuh luka dan lebam. "Aku nggak akan berhenti dan kalian nggak bisa menghentikanku," kata Arif tegas sebelum kembali ke motornya. Ia melanjutkan perjalanan pulang meski rasa sakit di tubuhnya semakin terasa. Setiap gerakan motornya membuat luka-lukanya semakin perih, namun ia tetap melaju dengan tekad yang kuat. Sesampainya di rumah, Bu Hadi langsung membukakan pintu. Wajahnya pucat saat melihat kondisi Arif. "Ya Allah, Arif, apa yang terjadi sama kamu?" seru Bu Hadi sambil menahan tangis melihat tubuh Arif yang penuh luka dan lebam. Arif tersenyum lemah. "Aku nggak apa-apa, Bu. Hanya sedikit kecelakaan." "Sedikit? Ini jelas bukan kecelakaan. Kamu lihat dirimu sendiri." Bu Hadi membantu Arif duduk di sofa, lalu segera mengambil kotak P3. Sambil membersihkan luka-lukanya, Bu Hadi tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. "Kenapa kamu terus-terusan mencari masalah seperti ini, Nak? Apa yang sebenarnya kamu cari?" Arif menatap ibunya dengan serius. "Kebenaran, Bu, dan aku hampir sampai ke sana. Kalau begini caranya, aku takut kamu nggak akan selamat untuk melihat kebenaran itu," jawab Bu Hadi. Air matanya mulai mengalir. Arif meraih tangan ibunya. "Bu, aku janji. Semua ini akan selesai. Kita akan kembali hidup tenang, seperti dulu." Namun, di dalam hati Arif, ia tahu perjuangan ini belum berakhir. Pertarungan melawan dukun dan orang-orang suruhan Pak Surya baru saja dimulai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.